Panas Jakarta tak menyurutkan langkah seorang perempuan paruh baya bernama Bu Yani. Langkahnya perlahan namun mantap, menyusuri trotoar kawasan perkantoran di Jakarta Pusat. Keringat menetes dari pelipisnya, menandakan perjalanan yang cukup jauh telah ia tempuh. Baju yang ia kenakan sederhana, bahkan nyaris tak layak disebut rapi. Kemeja putih yang mulai pudar warnanya dan celana kain longgar yang sudah tak berbentuk. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya tampak kusam seperti tak pernah disapa bedak. Pukul menunjukkan pukul 13.15 siang. Perutnya berkeroncong. Sudah beberapa jam terakhir ia hanya meneguk air putih. Di seberang jalan, terlihat rumah makan Padang 2 lantai dengan papan nama mencolok. Sari Raso Minang asli masakan Padang sejak 1998. Di depan pintu, tampak 2 orang pria muda berseragam hitam tengah berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Dengan hati-hati, Bu Yani menyeberang. Wajahnya menyiratkan ragu. Tapi rasa lapar dan kelelahan mengalahkan segalanya. "Selamat siang, Bu," sapa salah satu pria di depan pintu. Senyumannya lebih condong ke sinis daripada ramah. Matanya melirik dari atas sampai bawah. Bu Yani hanya mengangguk kecil. Saat ia hendak masuk, pria satunya lagi memegang lengan temannya dan berbisik keras. "Nih, pelanggan baru, tapi kayaknya cuma numpang dingin nih. Haha." Tawa kecil terdengar, cukup untuk didengar Bu Yani, tapi ia pura-pura tak dengar. Dalam hati, ia menghela napas panjang. Langkahnya membawa ke meja pojok dekat jendela. Ia memilih duduk di sana, berharap tak terlalu menarik perhatian. Rumah makan itu tak terlalu ramai. Hanya ada 3 meja terisi. Di balik etalase kaca, lauk pauk khas Minang berjejer menggoda. Rendang, ayam pop, gulai tunjang, perkedel, sambal ijo, dan banyak lagi. Namun pelayan tak kunjung menghampirinya. Beberapa bahkan berlalu lalang tanpa menoleh. Bu Yani menatap pelan ke arah kasir. Di sana, seorang perempuan muda dengan seragam yang rapi, make up tebal, dan tatapan tajam sedang mengobrol dengan 2 pelayan lainnya. Tak tahan, akhirnya Bu Yani angkat tangan, memanggil pelan, "Permisi, Mbak, saya mau pesan." Salah satu pelayan melirik dari kejauhan, lalu menoleh ke arah si kasir. Seolah menghindari, ia menyuruh juniornya yang masih magang untuk menghampiri. "Mbak, tolong antar menu ke sana ya, yang di pojokan itu, yang bajunya kayak bekas jemuran," ucapnya sambil terkikik. Junior itu hanya menelan ludah, membawa buku menu dengan langkah ragu. Ia meletakkan menu di meja Bu Yani tanpa senyum. "Ini menunya, Bu. Tapi, kalau mau makan di sini, pesan minimal 2 lauk ya. Dan bayar di awal." Suaranya pelan namun tegas. Bu Yani terdiam. Hatinya tercekat. "Kenapa harus bayar dulu?" tanyanya lembut, tanpa marah. "Peraturan, Bu," jawab si pelayan, kali ini tanpa memandang wajahnya. Ia membuka dompet lusuh dari tas kain kecil yang ia bawa. Mengeluarkan lembaran 50 ribuan dengan tangan gemetar. "Ini cukup, kan?" Pelayan itu menatap uang itu sejenak, mengangguk, lalu kembali ke kasir. Dari jauh, terdengar kasir itu berbisik, "Ya ampun, bisa-bisanya ya orang kayak gitu masuk tempat beginian. Kalau mau makan murah, kenapa nggak ke warteg aja?" Seketika itu juga Bu Yani merasakan sesuatu menyesak di dadanya. Tapi ia tetap duduk. Ia mencoba menenangkan diri. Di atas meja, terdapat tisu yang sudah lecek dan saus sambal yang nyaris kosong. Meja itu tampaknya jarang dibersihkan. Seolah karena ia yang duduk di sana, tempat itu tak layak diberi perhatian. Tak lama kemudian, makanannya datang. Nasi putih, gulai nangka, dan telur balado. Menu sederhana. Tapi bagi Bu Yani, itulah cita rasa rumah. Saat menyendok suapan pertama, air matanya menetes tanpa sadar. Bukan karena makanan itu pedas, tapi karena luka di hatinya jauh lebih terasa dari rasa cabai di lidah.
Ia teringat almarhum ibunya yang dulu membuka warung kecil dari dapur rumah kontrakan. Setiap hari, sang ibu menanak nasi dan membuat lauk-lauk khas Padang dengan penuh cinta. Bu Yani tumbuh besar dengan bau dapur yang harum dan ucapan pelanggan yang selalu memuji masakan ibunya. Dulu, ketika ia pertama kali membangun usaha rumah makan Padang ini, ia bersumpah bahwa siapapun yang masuk ke tempatnya akan disambut seperti keluarga. Ia ingin membawa semangat itu ke sini. Namun hari ini, ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semangat itu mulai mati di tangan orang-orang yang kini ia gaji. Saat Bu Yani selesai makan dan hendak pergi, ia mengembalikan piring dengan tangan sendiri ke tempat piring kotor. Salah satu pelayan melihat dan malah berkata, "Nggak usah, Bu. Tapi ya bagus sih. Udah makan disuci sendiri. Jadi kami nggak repot." Tawa kembali terdengar. Tak ada yang mencegah. Tak ada yang menegur. Bu Yani tersenyum samar, mengangguk, dan berjalan keluar. Di balik kacamata butut yang ia kenakan, matanya memerah. Bukan hanya karena hinaan yang ia terima, tapi karena kecewa terhadap orang-orang yang seharusnya menjaga nilai rumah makan ini. Ia berdiri sejenak di depan rumah makan, memandang papan nama besar bertuliskan, Sari Raso Minang. Papan itu dulu ia pasang sendiri dengan tangan yang penuh harap. Tapi kini, papan itu berdiri megah di atas pondasi pelayanan yang kering dari hati. "Besok, saya kembali," bisiknya pada diri sendiri. Bukan lagi sebagai pelanggan, tapi sebagai pemilik. Keesokan harinya, langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut merasakan gundah hati Bu Yani. Ia duduk di kursi rotan di teras rumah kontrakannya, mengenakan daster bermotif bunga yang sudah mulai pudar. Di atas meja kecil di depannya, secangkir teh hangat mengepul pelan. Namun sejak diseduh, belum sekalipun disentuh. Pikirannya tak bisa lepas dari kejadian kemarin di rumah makan miliknya. Tempat yang ia bangun dengan jerih payah, tempat yang seharusnya menjadi ruang kenyamanan bagi siapa saja yang datang, kini menjadi ruang yang menebarkan aroma angkuh dan kesombongan. Ia masih bisa mendengar suara ketus pelayan, tawa sinis dari balik etalase, dan gumaman kasir yang menyakitkan. Semuanya berputar-putar dalam ingatannya. Tapi bukan itu yang paling melukai. Yang lebih membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa mereka melakukan semua itu tanpa rasa bersalah. Seolah hal seperti itu adalah lumrah. Bu Yani sadar, tak bisa hanya duduk dan berharap keajaiban memperbaiki semuanya. Ia harus bergerak, harus tahu lebih banyak. Siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya memperlakukan pekerjaannya sebagai ladang gengsi dan kekuasaan. Siang itu, ia berdandan sedikit berbeda. Rambutnya dikuncir rapi. Ia mengenakan kerudung polos dan blus lengan panjang yang sederhana tapi bersih. Ia tidak mengenakan make-up mencolok, hanya pelembab dan bedak tipis. Tujuannya bukan menyamar, melainkan berbaur sebagai pelanggan baru yang biasa saja, tanpa perlu memalsukan kemiskinan seperti kemarin. Sesampainya di rumah makan, seperti dugaan, tak ada yang mengenalinya. Bu Yani memang tidak pernah menaruh foto dirinya di tempat itu. Bahkan manajer dan karyawan yang kini bekerja di sana mayoritas belum pernah bertemu langsung dengannya. Semua urusan dikelola melalui sistem manajemen dan kepercayaan yang ia bangun bersama manajer lama, Bu Nunung, yang sudah pensiun setahun lalu karena stroke ringan. Kali ini Bu Yani memilih duduk dekat dapur, tempat biasanya pelayan lalu lalang membawa pesanan. Ia ingin mendengar, mengamati, dan mencatat. Tak lama, seorang pelayan muda datang menghampirinya. Senyum tipis di wajahnya terlihat agak canggung, namun setidaknya lebih baik dari kemarin. "Selamat siang, Bu. Mau pesan apa?" tanyanya sopan. Bu Yani menatap nametak di dadanya. "Rizal." Ia mencatat nama itu di dalam hati. "Saya mau nasi putih, ayam pop, dan gulai daun singkong," jawab Bu Yani. "Oke, sebentar ya, Bu." Rizal mencatat cepat dan berjalan ke arah dapur.
Saat Rizal pergi, Bu Yani memperhatikan interaksi yang terjadi di dapur. Dari balik kaca kecil jendela dapur, terlihat dua orang perempuan tengah sibuk membungkus nasi. Salah satunya mengenakan seragam dengan warna yang mulai pudar, terlihat kesal. Si ibu tadi tuh, pelanggan yang kemarin disuruh bayar di awal. Loh, ucap perempuan itu sambil melirik ke arah jendela. Sekarang tampil rapi, tapi mukanya masih itu-itu juga. Jangan-jangan ngutang lagi. Biarlah, yang penting kita nggak rugi, jawab temannya sambil nyengir. Toh, bos juga nggak pernah cek langsung. Mereka tertawa kecil. Bu Yani mencatat dalam hati lagi, dua orang pelayan perempuan yang tampaknya tidak tahu makna pelayanan. Setelah makanannya datang, Bu Yani makan pelan. Setiap suapan seolah tak hanya mengenyangkan perut, tapi membuka luka lama di hati. Ia ingat saat dirinya sendiri dulu berdiri berjam-jam di dapur kecil rumah kontrakan, menyapu, mencuci, memasak, bahkan mengantar sendiri pesanan ke pelanggan. Setiap pelanggan, kaya atau tidak, selalu ia sambut dengan senyum dan doa. Rezeki itu kadang datang dari orang yang bahkan kita tak sangka, begitu kata almarhum ibunya. Tapi kini, prinsip itu nyaris lenyap dari rumah makan yang ia bangun dengan nama besar itu. Setelah selesai makan, Bu Yani beranjak ke kasir. Di sana, kasir perempuan yang sama seperti kemarin sedang duduk memainkan ponsel. Ia bahkan tak menoleh saat Bu Yani berdiri di hadapannya. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia mendongak dengan wajah datar. Totalnya 42.000, Bu, katanya tanpa senyum. Bu Yani menyerahkan uang 50.000. Namun ketika hendak menerima kembalian, ia mendengar suara kasir itu menggumam ke temannya. Orang ini kemarin kayak gelandangan, sekarang sok berubah gaya. Lucu banget hidupnya. Temannya yang berdiri di dekat lemari minuman menyeringai. Mungkin abis dapat sumbangan. Kata-kata itu menusuk, tapi Bu Yani menahan diri. Ia tersenyum kecil, menerima kembalian, lalu berjalan keluar dengan langkah tenang. Di luar, ia tidak langsung pergi. Ia berbelok ke sisi samping bangunan, tempat pintu kecil menuju gudang berada. Dari situ, ia melihat seorang pria tua sedang mengangkat galon air sendirian. Napasnya terengah, punggungnya bungkuk. Di belakangnya, dua pelayan muda hanya berdiri melihat. Pak Burhan, cepetan dong. Ini udah ditunggu pelanggan, bentak salah satunya. Kalau lambat gini terus, mending pensiun aja. Pak, sambung yang lain sambil tertawa. Pak Burhan hanya mengangguk lemah. Wajahnya pasrah, tangannya gemetar mengangkat galon itu satu persatu ke dalam dapur. Punggung kurusnya tampak seperti sudah terlalu tua untuk beban seberat itu. Bu Yani menahan air mata. Ia mengenal Pak Burhan. Pria itu adalah satu dari 5 karyawan pertama yang ikut bersamanya membuka cabang rumah makan saat awal-awal dulu. Ia tahu betapa setia dan jujurnya Pak Burhan. Namun kini, pria tua itu diperlakukan seperti beban yang bisa dibuang kapan saja. Malam itu, Bu Yani duduk kembali di teras rumah kontrakannya. Di tangannya, buku catatan kecil terbuka, penuh dengan nama-nama dan catatan-catatan perilaku yang ia lihat sendiri hari itu. Rizal, sopan, sedikit gugup, tapi tulus. Kasir, Lina, sikap buruk, tidak ramah, sering mengeluh, suka bergosip. Dapur, Fitri dan Dela, kasar, suka menilai pelanggan, tak disiplin. Pelayan, Adi dan Reno, suka menghina senior. Pak Burhan, tetap setia, meski tubuh renta. Ia menutup buku catatan itu dengan satu keyakinan, sudah waktunya mengambil alih. Ia tak bisa membiarkan tempat yang ia bangun dengan doa dan air mata berubah menjadi tempat yang merendahkan manusia. Malam itu, sebelum tidur, ia menyalakan laptop tuanya. Ia mulai menulis surat resmi. Bukan surat pengunduran diri, tapi surat pemanggilan seluruh karyawan,
dan pemberitahuan bahwa pemilik utama akan hadir secara langsung minggu depan. Ia menutup laptop, menatap langit-langit kamar kontrakannya, dan berdoa, "Ya Allah, semoga hati mereka belum sepenuhnya tertutup oleh kesombongan." Hari yang dinanti tiba. Pagi itu, suasana rumah makan, Sari Raso Minang, terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelayan tampak tergesa-gesa membersihkan meja, menyapu lantai dengan lebih cepat, dan mengecek tatanan lauk di balik kaca etalase. Bukan karena ada tamu penting yang diumumkan secara resmi, tetapi karena beredar kabar bahwa pemilik utama rumah makan itu akan datang langsung melakukan kunjungan mendadak. Katanya si bos besar dari pusat. "Jarang banget kan kesini," ujar Lina, si kasir bermulut tajam, sambil mengoleskan lipstik merah menyala di depan kaca kecil. Rizal, pelayan muda yang beberapa hari lalu melayani Bu Yani dengan sopan, hanya dia mendengar bisikan-bisikan tersebut. Ia masih baru di sana, baru 3 bulan bergabung, dan belum banyak tahu sejarah pemilik atau struktur perusahaan. Di dapur belakang, Fitri dan Dela tampak mondar-mandir, menyiapkan nasi bungkus untuk pelanggan kantor. "Kalau bener si bos datang, kita harus kelihatan sibuk terus ya, Del," bisik Fitri. Dela tertawa kecil. "Iyalah. Lagian mana mungkin pemilik tahu kita suka iseng ngurangi lauk. Dia kan pasti sibuk ngurus cabang yang lain." Tak ada yang menyangka, pagi itu justru akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Pukul 9.27, sebuah mobil Innova hitam berhenti perlahan di depan rumah makan. Supir membukakan pintu belakang, dan dari dalam, turun seorang perempuan dengan tampilan sederhana namun berwibawa. Ia mengenakan blus putih bersih, celana kain panjang, dan sepatu flat hitam. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tampak tenang, tapi tajam. Beberapa pelanggan yang sudah makan di dalam hanya melirik sekilas. Tak satupun karyawan mengenali Bu Yani. Sampai ia masuk dan berdiri tepat di tengah ruangan, menatap seluruh ruangan dengan tatapan dalam. "Selamat pagi," ucapnya tegas. Semua kepala menoleh. Lina yang tengah menghitung uang di kasir langsung berdiri kaku. Rizal yang tengah mengatur piring buru-buru menyimpan nampan. Fitri dan Dela bahkan berhenti dari dapur, mengintip lewat celah pintu. "Maaf, Ibu, bisa saya bantu?" tanya manajer cabang, Pak Heru, yang baru keluar dari ruangannya karena mendengar kegaduhan kecil. Bu Yani tak menjawab. Ia mengambil secari kertas dari tasnya dan menyerahkannya ke Pak Heru. "Ini surat otorisasi resmi dari pusat. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih langsung pengawasan cabang ini." Pak Heru membaca surat itu perlahan, lalu memandang Bu Yani penuh kebingungan. "Maaf, Bu, kalau boleh tahu, Ibu siapa?" "Saya Yani, pemilik Tunggal Sari Raso Minang sejak 1998. Saya yang mendirikan tempat ini dari nol bersama almarhum ibu saya." Ruangan hening. Lina menjatuhkan kalkulator kecil dari tangannya. Fitri dan Dela saling pandang dari balik dapur. Bahkan beberapa pelanggan yang mendengar langsung terdiam, tak menyangka bahwa wanita itu adalah pendiri utama rumah makan yang terkenal itu. Bu Yani melangkah maju. Nadanya tetap tenang. "Minggu ini saya datang 2 kali sebagai pelanggan biasa. Tidak ada yang mengenali saya. Tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana saya diperlakukan." Ia menoleh perlahan ke arah Lina. Kasir yang mencibir pelanggan berdasarkan pakaiannya, mempermalukan tamu dengan kalimat yang menusuk. "Apakah itu nilai yang diajarkan di sini?" Lina menunduk. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa berkata-kata. Bu Yani melanjutkan, kini menatap ke arah dapur. "Saya juga melihat sendiri bagaimana lauk disunat, porsi dikurangi, dan pelanggan dicibir di belakang. Apa kalian pikir saya tidak tahu? Ada CCTV, ada laporan pelanggan, dan saya sendiri sudah menyamar dan merasakan semuanya."
Fitri yang berdiri paling belakang mulai menangis pelan. Dela menggigit bibir, tahu bahwa semuanya kini terbongkar. Kemudian Bu Yani menoleh ke Pak Heru. Dan Bapak, sebagai manajer, kemana saja? Kenapa dibiarkan semua ini terjadi? Saya bangun usaha ini dengan doa ibu saya yang jualan di emperan pasar. Saya ingin rumah makan ini jadi tempat yang menghormati orang kecil, bukan mempermalukan mereka. Pak Heru tertunduk dalam. Suaranya nyaris tak terdengar. Maafkan saya, Bu Yani. Saya terlalu percaya pada laporan staf. Bu Yani mengangguk kecil. Kepercayaan itu mahal. Dan ketika disia-siakan, maka saya harus ambil kembali kendali. Satu persatu karyawan dikumpulkan di aula belakang. Di ruangan itu, Bu Yani berdiri di depan mereka semua. Tak lagi sebagai perempuan kumal yang mereka anggap tak pantas kemarin, tapi sebagai pemilik sah dan ibu dari rumah makan itu. Saya tidak datang untuk memarahi, ujarnya pelan. Saya datang untuk mengingatkan, siapapun yang masuk ke tempat ini harus keluar dengan hati yang senang. Bukan hanya karena enak makanannya, tapi karena enak dilayani. Ia menatap wajah-wajah yang kini terunduk. Saya sudah memutuskan, mulai hari ini, beberapa dari kalian saya beri kesempatan terakhir. Tapi 3 orang akan saya berhentikan. Dengan hormat. Fitri, Dela, dan Lina. Ketiganya menangis. Tapi Bu Yani tetap tenang. Ia tak bersorak atas kekuasaan. Ia hanya ingin keadilan kembali hadir di tempat yang dulu ia bangun dari dapur kontrakan. Sore harinya, rumah makan itu tutup lebih awal. Bu Yani memanggil Pak Burhan ke ruangannya. Pria tua itu datang dengan ragu, membawa catatan pembelian beras mingguan. Saya kira saya akan dipecat juga, Bu, ujarnya lirih. Bu Yani tersenyum hangat. Pak Burhan, Bapak adalah saksi hidup perjuangan saya. Bapak tidak akan kemana-mana. Justru saya mau minta bantuan Bapak, bantu saya menata ulang sistem pelatihan dan semangat kerja di sini. Pak Burhan menatap Bu Yani dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang keriput mengelus-elus kening, lalu mengangguk dalam diam. Malam itu, rumah makan Sari Raso Minang mulai menata ulang langkah. Para karyawan yang tersisa diminta membuat tulisan pribadi tentang apa arti pekerjaan bagi mereka. Rizal menulis dengan tangan gemetar. Saya ingin melayani pelanggan seperti melayani ibu saya sendiri. Bu Yani membacanya di ruang belakang, lalu tersenyum. Harapan masih ada. Di dinding depan rumah makan, ia menempelkan papan baru bertuliskan, "Di sini, semua tamu adalah kehormatan. Bukan dinilai dari bajunya, tapi dari hatinya." Suasana rumah makan Sari Raso Minang tak pernah sehening ini. Setelah pemecatan 3 karyawan hari sebelumnya, atmosfer berubah drastis. Tak ada lagi gelak tawa kosong dari balik etalase. Tak ada bisik-bisik sinis di dapur. Setiap gerakan, setiap percakapan, kini terasa penuh kehati-hatian. Namun Bu Yani tahu, rasa takut bukanlah jawaban. Ketakutan hanya akan menciptakan kepatuhan palsu. Yang ia inginkan adalah kesadaran, ketulusan, dan semangat baru. Ia ingin rumah makan ini kembali menjadi tempat yang tidak hanya menyajikan makanan Padang yang lezat, tapi juga pelayanan yang hangat, seperti yang dulu ia pelajari langsung dari almarhum ibunya. Pagi itu, Bu Yani datang lebih awal. Belum ada karyawan yang tiba. Ia menyapu halaman depan sendiri, merapikan papan kecil di dekat pintu yang kemarin ia pasang, lalu masuk ke dapur untuk memastikan kebersihan peralatan. Semuanya masih dalam kondisi layak, tapi aroma semangat kerja itu terasa hambar, seperti sisa rendang kemarin yang kehilangan kelezatannya. Pukul 8 tepat, para karyawan datang. Rizal, Pak Burhan, dan 6 karyawan lain berdiri berjajar rapi di ruang makan. Wajah mereka tegang, namun tampak siap menerima arahan.
Bu Yani berdiri di depan mereka. Ia tidak membawa catatan, tidak pula berdiri di belakang meja. Ia berdiri tegak, dengan tangan di depan perut, seperti ibu yang hendak bicara dari hati ke hati kepada anak-anaknya. "Saya tidak akan bicara soal masa lalu lagi," ujarnya perlahan. "Hari ini kita mulai dari awal, tapi dari awal yang jujur." Semua karyawan menunduk. Beberapa menahan napas. Rizal terlihat menatap Bu Yani dengan rasa hormat yang dalam. "Mulai hari ini, saya akan menjalankan pelatihan rutin setiap pagi selama 1 minggu ke depan. Saya sendiri yang akan membimbing," lanjut Bu Yani. "Bukan soal teknik menyajikan makanan saja, tapi juga soal menghargai orang lain." Pak Burhan tampak tersenyum kecil. Di matanya terpancar rasa lega dan haru. Ia tahu, ini bukan sekadar pelatihan. Ini adalah gerakan kebaikan. Pelatihan dimulai dengan sesi paling sederhana, belajar menyapa pelanggan dengan hati. Setiap karyawan diminta berdiri di depan dan memperagakan cara menyambut pelanggan. Tapi bukan dengan formalitas kaku, melainkan dengan kehangatan. Rizal menjadi yang pertama. Ia menunduk sopan, lalu berkata, "Selamat datang di Sari Raso Minang, Bu. Silakan duduk. Kami siapkan yang terbaik untuk Ibu." Bu Yani tersenyum. "Bagus, Rizal. Nada kamu tenang, dan matamu jujur." Beberapa karyawan lain mencoba. Ada yang masih kaku. Ada pula yang terlalu dibuat-buat. Tapi Bu Yani tidak memarahi. Ia hanya menunjukkan cara yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, pelatihan berlanjut ke dapur. Bu Yani sendiri yang turun tangan, mengajarkan resep lama milik ibunya. Rendang asli tanpa bahan instan, gulai ayam dengan santan murni, dan sambal ijo yang tidak sekadar pedas, tapi menggugah. Di sela-sela mengulek bumbu, ia bercerita tentang masa kecilnya. "Saya dulu bantu ibu dari jam 4 pagi. Kami hanya punya 2 panci dan 1 kompor minyak. Tapi pelanggan selalu kembali. Karena ibu saya bilang, masa itu seperti menulis doa, tiap sendoknya harus sampai ke hati orang." Para karyawan terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kekuatan Bu Yani, ada masa lalu yang keras dan sederhana. Tidak mewah, tapi penuh makna. Hari keempat, pelatihan memasuki tahap yang paling berat, menumbuhkan empati. Bu Yani membawa seorang teman lama, seorang ibu penjual kerupuk keliling, untuk masuk ke rumah makan sebagai pelanggan. Ia mengenakan pakaian lusuh dan membawa tas kain robek. Karyawan diminta melayani seperti biasa, tanpa tahu bahwa itu adalah bagian dari uji karakter. Hasilnya mencengangkan. Rizal mendekati ibu itu dengan senyum, membantu memilihkan lauk, bahkan menuangkan teh manis ke gelas. 2 karyawan lain mengikuti dengan sopan. Bahkan satu pelayan wanita, Dian, sempat menawari ibu itu untuk duduk di tempat paling nyaman dekat kipas angin. Setelah sang ibu membayar dan pergi, Bu Yani berdiri dan mengumumkan siapa sebenarnya tamu tadi. Itu sahabat ibu sejak kecil. Bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, dia merasa jadi orang penting karena kalian melayani dengan hati. Air mata tak bisa dibendung. Beberapa karyawan menangis, bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa selama ini mereka melayani hanya dengan tubuh, bukan dengan jiwa. Di hari ke-6, suasana rumah makan berubah drastis. Pelanggan mulai merasakan perbedaannya. Sapaan ramah, senyum tulus, dan pelayanan yang rapi membuat mereka datang kembali keesokan harinya. Di media sosial, seorang food blogger tak sengaja mampir dan menulis, "Pertama kali masuk karena lapar, tapi keluar dengan hati yang hangat. Pelayanan di Sari Raso Minang beda. Gak cuma kenyang, tapi juga disambut kayak keluarga sendiri." Unggahan itu viral. Dalam 2 hari, jumlah pengunjung naik hampir 2 kali lipat. Bukan karena promosi, bukan karena diskon,
Tapi karena satu hal yang sudah lama hilang dari banyak tempat makan, ketulusan. Malam hari, setelah semua pelanggan pulang, Bu Yani duduk di ruang kasir. Ia membuka buku laporan, mencatat omset harian yang meningkat. Tapi yang membuatnya tersenyum bukanlah angka, melainkan wajah-wajah karyawannya yang kini lebih bersinar. Pak Burhan duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh manis. "Ibu tahu," ujarnya sambil menyerahkan 1 gelas. "Saya nyaris berhenti minggu lalu. Tapi hari ini, saya bersyukur belum pergi." Bu Yani tertawa pelan. "Kalau Bapak berhenti, saya nggak punya saksi lagi dari masa lalu." Mereka tertawa bersama. Tawa yang bukan karena lelucon, tapi karena lega. Karena tempat yang dulu nyaris tenggelam dalam arogansi, kini perlahan menemukan napasnya kembali. Di luar, lampu rumah makan masih menyala. Di dinding, papan kayu sederhana tetap tergantung dengan tulisan. Di sini, semua tamu adalah kehormatan. Bukan dinilai dari bajunya, tapi dari hatinya. Dan Bu Yani tahu, perubahan tidak akan selesai dalam seminggu, tapi ia juga tahu bahwa langkah pertamanya sudah benar. Tak ada yang pernah benar-benar bisa merencanakan momen ketika hidup tiba-tiba menjadi sorotan. Bu Yani pun tidak. Ia hanya ingin memperbaiki nilai-nilai dasar yang telah hilang dari rumah makan yang ia bangun sejak belasan tahun lalu. Tapi dunia maya punya caranya sendiri menyorot cahaya ke tempat yang tadinya gelap. Semua bermula dari seorang food blogger muda bernama Dea Pranata. Ia tak sengaja mampir ke rumah makan Sari Raso Minang, karena warung favoritnya tutup mendadak. Dengan kamera mirrorless digantung di leher dan akun Instagram dengan 200.000 pengikut, dia duduk di sudut, memesan 1 porsi rendang, sambal ijo, dan sayur nangka. Namun bukan makanan yang membuatnya terharu. Waktu saya datang, pelayannya nggak cuma bilang, "Mau pesan apa?" tapi tanya dulu saya dari mana, dan baru pertama kali kesini atau bukan. Itu hal kecil, tapi buat saya itu hangat. Tulisnya dalam caption panjang di unggahannya malam itu. Ia juga menceritakan bagaimana seorang ibu tua, yang ternyata adalah pemilik tempat itu, menyapa pelanggan satu persatu, dan bahkan membukakan pintu bagi pengunjung yang membawa anak kecil. Unggahan itu disertai foto-foto sederhana. Bu Yani tengah mengelap meja, Pak Burhan membawa galon dengan senyum tulus, Rizal mengantar makanan ke meja dengan senyuman seperti menyambut saudara sendiri. Tak ada pencahayaan dramatis, tak ada editan mewah. Namun justru itulah yang membuat postingan itu berbeda. Keesokan harinya, unggahan itu meledak. Ribuan komentar membanjiri akun dia. Puluhan akun lainnya mulai membagikan ulang. Bahkan akun-akun besar kuliner dan lifestyle ikut mengulas. Hanya dalam waktu 2 hari, rumah makan Sari Raso Minang menjadi tempat viral yang bukan hanya enak, tapi juga paling ramah di Jakarta. Hari itu, rumah makan penuh sesak. Pelanggan mengantri di luar pintu. Beberapa datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk bertemu langsung dengan ibu pemilik rumah makan viral, seperti yang disebut di artikel. Bu Yani berdiri di dekat kasir, mengenakan blus putih dan apron sederhana. Ia tak pernah membayangkan dirinya difoto oleh pelanggan, diminta selfie oleh anak muda, bahkan diminta menyampaikan kata-kata inspiratif oleh seorang YouTuber yang datang dengan kamera. Namun yang paling menyentuh hatinya adalah saat seorang ibu muda membawa anak balitanya dan memeluk Bu Yani dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Anak saya yang autis biasanya nggak nyaman di restoran. Tapi di sini dia tenang. Karena suasananya hangat. Karena pelayannya tidak menatap kami dengan aneh." Bu Yani hanya memeluk sang ibu. Tanpa kata-kata. Hatinya penuh. Penuh bahagia. Penuh beban. Dan juga penuh tanggung jawab baru. Berita tentang rumah makan itu akhirnya sampai ke telinga media nasional. Dalam seminggu, Bu Yani dihubungi oleh 2 stasiun TV untuk diwawancarai.
Ia menolak dengan sopan. Baginya, ini bukan panggung hiburan. Namun ketika undangan dari sebuah seminar bisnis nasional datang, dikirim langsung oleh Kementerian UMKM, Bu Yani sempat terdiam lama. Seminar itu akan membahas transformasi bisnis dari hati ke hati, dan panitia meminta Bu Yani menjadi salah satu pembicara mewakili pengusaha mikro dengan dampak sosial yang nyata. Pak Burhan dan Rizal yang mendengarnya langsung menyemangati. Bu Yani harus datang. Banyak orang perlu belajar dari ibu, kata Rizal penuh harap. Namun Bu Yani masih bimbang. Ia tak suka sorotan. Ia hanya ingin dapurnya bersih, pelayannya ramah, dan pelanggan pulang dengan hati kenyang. Satu malam, setelah rumah makan tutup dan semua karyawan sudah pulang, Bu Yani duduk di ruang belakang. Ia membuka album lama berisi foto-foto awal berdirinya rumah makan. Di sana, ia melihat dirinya berdiri di depan warung kontrakan kecil, mengenakan daster dan sendal jepit, tersenyum sambil memegang centong nasi. Foto lain menunjukkan ibunya, duduk di bangku plastik, membungkus nasi dalam daun pisang dengan wajah lelah tapi puas. Di sampingnya, ada Pak Burhan muda, masih kuat mengangkat karung beras. Air mata menetes pelan dari mata Bu Yani. "Ibu, saya cuma ingin jaga warisanmu," bisiknya lirih. Di momen itu, ia sadar bahwa ini bukan lagi tentang rumah makan saja. Ini sudah menjadi gerakan kecil untuk mengingatkan dunia bahwa bisnis bukan cuma soal untung, tapi juga tentang menjunjung rasa hormat. Ia pun menandatangani surat konfirmasi untuk hadir di seminar. Bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk mengajak orang lain menyalakan kembali api ketulusan dalam berusaha. Hari seminar tiba. Aula hotel besar di bilangan Sudirman dipenuhi ratusan orang dari berbagai penjuru Indonesia. Ada pemilik warung kopi, pengusaha laundry, sampai CEO startup teknologi. Di tengah panggung, nama Bu Yani terpampang besar. Saat dipanggil ke podium, semua mata tertuju padanya. Bu Yani melangkah dengan tenang. Ia tidak membaca teks, tidak memegang catatan. Ia hanya bicara dari hati. "Saya tidak pernah sekolah tinggi. Saya hanya belajar dari dapur ibu saya." Ia bilang, kalau kita memberi makan orang, beri juga mereka rasa dihargai. Jangan lihat bajunya, lihat matanya. Di situ, kita bisa tahu apakah orang sedang lapar, sedang lelah, atau sedang mencari penghiburan. Rumah makan saya nyaris kehilangan itu semua. Tapi saat saya menyamar sebagai pelanggan biasa, saya lihat dengan mata sendiri bahwa kesombongan bisa membuat bisnis besar runtuh dalam diam. Seluruh ruangan hening. Ia melanjutkan, bisnis yang tidak melibatkan hati akan mati. Tapi bisnis yang lahir dari ketulusan akan terus hidup, meski pemiliknya sudah tiada. Itulah warisan ibu saya. Dan sekarang, saya ingin warisan itu menyebar. Bukan hanya di meja makan saya, tapi di hati semua pelaku usaha di Indonesia. Tepuk tangan berdiri menggemuruh. Beberapa peserta seminar bahkan menangis. Bu Yani menunduk. Ia tidak bangga, tapi ia lega bahwa perjuangannya, luka-lukanya, dan kesederhanaannya kini menjadi cerita yang bisa membakar semangat orang lain. Saat ia kembali ke rumah makan malam itu, semua karyawan menunggunya. Di dinding depan, Rizal dan tim menempelkan spanduk kecil bertuliskan, "Selamat datang kembali, ibu rumah makan yang mengajarkan dunia arti ketulusan." Bu Yani hanya tertawa kecil. "Kalian ini lebay banget," ucapnya sambil tersenyum. Tapi di hatinya, ia tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari sebuah misi yang lebih besar. Menjaga kemanusiaan di tengah kerasnya dunia usaha. Sejak penampilan Bu Yani dalam seminar nasional UMKM, dunia usaha seperti tersiram air segar. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang tergiur. Tak butuh waktu lama, nama Sari Raso Minang mulai disebut-sebut di berbagai pelatihan,
menjadi studi kasus dalam workshop, bahkan dicontoh dalam pelatihan customer service oleh beberapa perusahaan makanan cepat saji. Namun, seiring dengan membanjirnya pujian dan popularitas, datang pula gelombang baru yang mengusik hati Bu Yani, peniruan tanpa jiwa. Pagi itu, Rizal datang tergopoh-gopoh ke ruang belakang sambil membawa brosur. "Ibu, saya tadi lihat ini di halte busway," katanya sambil menyerahkan selebaran yang masih sedikit lembab karena embun pagi. Bu Yani menerima dan membaca cepat. Wajahnya langsung berubah. Di sana tertulis, "Rasa Minang Sejati. Rumah makan Raso Ibu Minang. Tempat semua tamu adalah raja." Di bagian bawah, logo menyerupai rumah makan miliknya, dengan nama yang hampir identik. Bahkan desain interior yang ditampilkan di brosur persis dengan layout warung Bu Yani, lengkap dengan tulisan mirip di dinding. Ia menghela napas panjang. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi kecewa. "Ini di mana tempatnya, Rizal?" tanyanya pelan. "Di Tebet, Bu. Katanya baru buka 3 hari lalu. Katanya juga milik pengusaha muda yang katanya terinspirasi dari cerita ibu." Bu Yani tidak langsung bereaksi. Ia duduk sendiri di dapur, menatap kompor yang menyala kecil sambil memutar sendok di atas wajan. Di benaknya, bayangan ibunya kembali hadir. "Ibu, dulu kita buka warung ini bukan karena mau terkenal. Kita cuma ingin orang makan enak, pulang senang." Kini, ketika ketulusan berubah jadi tren, Bu Yani takut. Takut bahwa orang akan menjadikan apa yang ia perjuangkan sekadar alat marketing, tanpa ruh, tanpa empati. Tapi ia tahu, ia tak bisa menutup mata. Maka sore itu, ia dan Pak Burhan diam-diam pergi ke lokasi rumah makan baru itu. Di kawasan Tebet, rumah makan Raso Ibu Minang berdiri megah. Cat dinding masih baru. Nama besar terpampang jelas. Bahkan para pelayannya mengenakan seragam mirip dengan milik rumah makan Bu Yani, lengkap dengan selempang kecil bertuliskan, "Saya melayani dengan hati." Saat masuk, suasana memang hangat, tapi hanya di permukaan. Senyuman pelayan tampak dipaksakan. Sambutan terasa seperti ucapan hafalan. Di meja sebelah, seorang pelanggan yang datang dengan pakaian lusuh terlihat diabaikan lebih lama dari pelanggan berpakaian rapi. Bu Yani mengamati semua itu diam-diam. Hatinya semakin tenggelam dalam duka. Ia melihat bagaimana nilai-nilai yang ia tanam diolah seperti resep bisnis biasa. Bukan karena cinta, tapi demi citra. Ketika akhirnya seorang pelayan datang ke mejanya, Bu Yani bertanya dengan lembut, "Siapa pemilik tempat ini, Nak?" "Oh, itu Mas Andre, Bu. Beliau lulusan luar negeri. Katanya terinspirasi dari rumah makan viral milik Ibu Yani." Bu Yani tersenyum kecut. Ia lalu mengangguk pelan dan pamit tanpa memesan. Di luar, Pak Burhan memandangnya dengan resah. "Gimana, Bu?" "Saya lelah, Pak. Tapi saya gak boleh lelah." Esok harinya, berita peniruan itu makin ramai. Beberapa netizen menyadari kesamaan mencolok antara kedua rumah makan dan mulai memperdebatkannya di media sosial. Beberapa membela Andre, menyebutnya inovator muda. Tapi banyak juga yang kecewa karena nuansa warung itu dinilai kosong, hanya menjiplak tanpa rasa. Tim hukum Bu Yani menyarankan untuk melaporkan pelanggaran desain dan identitas merek. Tapi Bu Yani menolak. "Saya gak sedang jual logo, saya sedang jual hati. Dan hati itu gak bisa dijiplak." Tapi bukan berarti Bu Yani diam saja. Ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana menjaga warisan ini tetap utuh, tanpa kehilangan ruhnya, meski harus berkembang. Malam itu, Bu Yani mengundang semua karyawan ke ruang makan. Lampu diredupkan. Suasana tenang. Di meja panjang, ada beberapa berkas. Semua karyawan duduk, bahkan Pak Burhan pun ikut,
meski kakinya mulai lelah berdiri terlalu lama. Saya mau tanya, buka Bu Yani, kalau besok saya mau buka cabang baru, siapa yang siap membantu, tanpa mengorbankan nilai yang sudah kita jaga di sini? Semua saling pandang. Rizal mengangkat tangan. Saya siap, Bu. Lalu Dian dan Joko menyusul. Tak lama, seluruh karyawan mengangkat tangan. Bu Yani tersenyum. Tapi ingat, kita gak akan buka cabang kalau hanya untuk mengejar viral. Kita hanya akan buka jika kita yakin bisa hadir di hati orang-orang yang kita layani. Ia pun membuka berkas itu. Isinya adalah blueprint rumah makan Sari Raso Minang. Bukan dalam bentuk arsitektur bangunan, tapi sistem pelayanan, nilai, prinsip kerja, dan filosofi dapur. Saya mau bikin pelatihan nasional, katanya tenang. Bukan untuk bisnis saya sendiri, tapi untuk semua warung kecil yang punya hati tapi gak tahu caranya menyampaikan itu ke pelanggan. Ia ingin membuat semacam akademi kecil, tempat pelaku usaha mikro belajar bukan hanya soal bumbu, tapi juga soal adab. Bukan hanya soal pemasaran, tapi juga soal ketulusan. Dalam beberapa minggu, pelatihan pertama dimulai. Ia menamainya Dari Dapur ke Hati, Sekolah Ketulusan Pelayanan. Pesertanya datang dari berbagai daerah. Ada ibu-ibu dari Majalengka, penjual nasi uduk dari Bekasi, dan pemuda dari Pontianak yang ingin mengubah warung keluarganya jadi tempat yang lebih manusiawi. Bu Yani membuka kelas pertama dengan cerita tentang ibunya. Ia meneteskan air mata. Begitu pula para peserta. Kalau orang datang ke tempatmu, jangan cuma lihat uangnya. Lihat lelahnya, lihat sedihnya, lihat bahagiannya. Karena makanan itu cuma media. Yang utama adalah rasa yang tinggal di hati orang setelah makan. Ketika rumah makan lain sibuk mengejar branding dan logo, Bu Yani diam-diam membangun gerakan. Gerakan kecil tapi berdampak. Yang tak bisa dikloning, karena ia tidak dibangun dari desain, tapi dari niat. Dan meski banyak yang mencoba meniru, tak ada yang bisa menyamai apa yang Bu Yani bangun. Sebuah ruang makan yang terasa seperti rumah, bahkan bagi orang yang tak punya rumah. Keberhasilan Bu Yani dalam menjaga nilai rumah makan Sari Raso Minang mulai menarik perhatian para pemilik modal. Di tengah hiruk-pikuk bisnis kuliner yang kian mengandalkan ekspansi dan pencitraan, tempat sederhana miliknya justru menjadi pusat perhatian karena ketulusan, bukan kemewahan. Dan ketulusan, bagi sebagian orang, kini dianggap sebagai aset yang bisa dijual mahal. Semuanya dimulai dari sebuah pertemuan di ruang belakang rumah makan. Hari itu, Rizal membawa sebuah amplop besar berisi surat resmi. "Bu, ini tadi diantar kurir. Katanya penting," ujarnya sambil menyerahkan dokumen berlogo perusahaan bernama Grana Rasa Nusantara Group, sebuah jaringan restoran waralaba besar yang telah membuka lebih dari 800 gerai di Indonesia dan Asia Tenggara. Bu Yani membuka surat itu pelan. Mata tuanya membaca baris demi baris dengan penuh kehati-hatian. Intinya, mereka ingin bekerja sama. Tapi tidak sekadar kerja sama biasa. Mereka menawarkan sebuah proposal yang tampak begitu menggiurkan. Akuisisi merek Sari Raso Minang senilai 12 miliar rupiah dengan rencana ekspansi ke 50 kota besar dalam 2 tahun ke depan. Seluruh sistem, branding, dan bahkan nilai-nilai yang selama ini dijaga akan dijadikan standar operasional. Namun pada bagian paling bawah surat, ada satu kalimat yang membuat Bu Yani berhenti membaca. "Kami akan mengadaptasi konsep pelayanan dengan hati ke dalam sistem pelatihan internal kami dengan pendekatan yang lebih efisien dan modern, tanpa perlu keterlibatan operasional langsung dari Ibu Yani." Bu Yani diam. Tangannya melemas. Surat itu diletakkannya di atas meja kayu yang mulai bergetar karena kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Sore harinya, Bu Yani duduk bersama Pak Burhan di bangku panjang depan rumah makan. Mereka memandang jalanan yang ramai, dengan suara klakson, motor,
dan langkah kaki pelanggan yang lalu lalang. "Pak Burhan," kata Bu Yani pelan, "menurut Bapak, kalau kita dikasih uang 12 miliar, lalu nama rumah makan ini jadi milik orang lain, apakah artinya perjuangan kita tetap utuh?" Pak Burhan tak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Lalu, setelah beberapa detik, ia bicara lirih. "Bu, uang bisa beli banyak hal, tapi gak bisa beli rasa percaya. Apalagi kenangan. Rumah makan ini bukan cuma soal nasi dan rendang." Bu Yani mengangguk, tapi di hatinya, badai mulai berkecamuk. Ia bukan wanita yang naif. Ia tahu dengan dana sebesar itu, ia bisa merenovasi bangunan, membangun pusat pelatihan permanen, bahkan membuka cabang sendiri di kota lain. Tapi ia juga sadar, ketika sebuah tempat kehilangan pemilik jiwanya, maka ia akan jadi kosong meskipun ramai. Malam itu, Bu Yani tidak tidur. Ia duduk di depan meja kayu warisan ibunya, membuka kembali catatan tangan lama, daftar belanja harian di tahun pertama berdiri, buku kecil yang mencatat nama pelanggan tetap, dan satu kertas sobek yang berisi tulisan ibunya dulu. "Jangan pernah jual apa yang bukan sekadar milikmu, tapi juga milik hati orang lain." Keesokan harinya, Bu Yani menerima kunjungan langsung dari perwakilan Grana Rasa Nusantara. Seorang pria muda berkemeja rapi dengan senyum menawan memperkenalkan diri sebagai Aldi, manajer ekspansi bisnis. "Ibu Yani, kami sangat menghargai filosofi rumah makan ini. Kami percaya, dalam skala besar, konsep ibu bisa menyentuh lebih banyak orang. Bayangkan saja, Ibu, jika Sari Raso Minang ada di setiap kota besar. Ratusan ribu orang bisa merasakan nilai-nilai yang ibu tanam." Bu Yani hanya diam. Aldi melanjutkan, kini dengan nada sedikit lebih agresif. "Dan kami juga menyadari ibu tidak mungkin mengurus semuanya sendiri. Biarkan kami bantu. Kami punya SDM, modal, dan sistem. Ibu tinggal terima hasil dan nama ibu akan tercatat sebagai legenda di dunia kuliner Indonesia." Kata legenda itu membuat Bu Yani tersenyum tipis. Tapi bukan karena bangga. Justru karena getir. "Anak muda," katanya sambil menatap mata Aldi, "kamu tahu kenapa warung kecil ini bisa viral?" Aldi terdiam, agak canggung. "Bukan karena saya hebat, tapi karena saya gagal melihat rumah makan ini seperti bisnis biasa. Saya melihatnya seperti rumah, tempat orang pulang, bukan sekadar makan." Lalu Bu Yani berdiri. Ia ambil secangkir teh manis, lalu memberikannya kepada Aldi. "Kalau kamu mau tahu rasa rumah makan ini, minum teh ini pelan-pelan. Rasakan manisnya. Karena kalau kamu cuma mau ambil gulanya saja untuk resep lain, kamu gak akan pernah dapat rasanya." Aldi tersenyum kaku. Ia tahu, jawabannya sudah jelas. Setelah kepergian Aldi, karyawan mulai berdatangan satu persatu, mendengar kabar bahwa rumah makan mereka ditawar miliaran. Mereka berkumpul di ruang makan. Suasananya tidak biasa. Campuran antara harap, takut, dan penasaran. Rizal maju mewakili yang lain. "Bu, kami tahu ada tawaran besar. Kami cuma ingin ibu tahu, kalau ibu memutuskan untuk jual, kami gak akan marah. Kami tetap hormat. Tapi kalau ibu bertahan, kami di belakang ibu." Bu Yani tersenyum. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Ada satu hal yang gak bisa dibeli, Rizal, yaitu alasan kenapa kita bangun ini semua." Ia lalu berjalan ke dinding depan, menunjuk tulisan besar yang sudah lama digantung di sana. "Di sini, semua tamu adalah kehormatan. Bukan dinilai dari bajunya, tapi dari hatinya." Kata-kata itu gak akan bisa dipindah ke brosur atau franchise. Karena lahir dari luka, dari doa, dan dari perjuangan. Kalian tahu bagaimana rasanya dilihat rendah, dicibir karena pakaian lusuh.
Kalian tahu bagaimana sakitnya diabaikan. Nah, karena kita tahu, maka kita berusaha tidak melakukannya pada orang lain. Dan itu gak bisa ditulis dalam sop. Hari itu, Bu Yani membuat keputusan besar. Ia menolak akuisisi. Namun ia membuka kesempatan baru, membangun cabang milik sendiri, bukan karena uang, tapi karena ada kebutuhan. Jika suatu tempat benar-benar ingin membawa nilai itu, maka Bu Yani sendiri yang akan memilih siapa yang layak menjaga warisannya. Ia menamainya Warung Amanah Sari Raso. Cabang pertama akan dibuka di Cirebon, dipimpin oleh mantan peserta pelatihan yang dulunya penjual ketoprak keliling. Dan dari situ, bukan ratusan cabang yang tumbuh, tapi beberapa titik kecil yang jujur, dikelola oleh orang-orang yang tahu betul bahwa rumah makan sejati bukan soal luasnya bangunan, tapi luasnya hati. Setelah penolakan terhadap tawaran miliaran dari Grana Rasa Nusantara Group, nama Bu Yani justru makin mencuat. Di mata publik, ia seperti lambang baru keteguhan hati di tengah zaman serba materi. Ia dijuluki Ratu Warung Jujur, bahkan diundang dalam berbagai diskusi publik yang membahas nilai-nilai lokal dan ketulusan dalam dunia usaha. Namun, Bu Yani tahu, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Awalnya, perhatian publik hanya berupa kekaguman. Talk show lokal mulai melirik. Salah satu stasiun televisi swasta nasional menghubungi manajemen rumah makan untuk mengundang Bu Yani tampil dalam program malam hari yang terkenal akan segmennya yang menyentuh. Judul acara itu, Mereka yang Menginspirasi. Bu Yani akan duduk bersama host terkenal, Pak Hermawan. Kita tidak akan bahas rumah makan saja, tapi tentang prinsip hidup dan perjuangan ibu membangun bisnis dari bawah, ujar produser lewat telepon yang dijawab Rizal. Awalnya, Bu Yani ragu, tapi Rizal dan para karyawan menyemangatinya. Bahkan Pak Burhan, yang biasanya hanya diam, berbisik, "Ibu harus bicara, supaya lebih banyak orang ingat bahwa masih ada usaha yang dibangun bukan cuma dengan uang, tapi juga dengan hati." Akhirnya, Bu Yani menyetujui. Hari itu, Bu Yani datang ke studio televisi mengenakan kebaya sederhana warna hijau tua dan kerudung krem. Bukan perias profesional yang menyentuh wajahnya, hanya Dian dan dua pelayan perempuan yang membantunya berdandan dengan riasan tipis. Di ruang tunggu, Bu Yani bertemu tokoh-tokoh lain yang juga menjadi bintang tamu. Seorang CEO startup pangan berusia 29 tahun, seorang selebgram yang kini buka bisnis makanan beku, dan seorang penyanyi yang baru membuka restoran bertema nostalgia. Ketika acara mulai, dan kamera menyala, Bu Yani ditampilkan sebagai penutup. Narasi pembuka memperlihatkan klip rumah makan kecilnya. Lalu suara host menggema. Ia bukan siapa-siapa. Ia tak punya modal besar. Tak juga punya koneksi. Tapi ia punya satu hal yang kini langka di dunia usaha. Hati. Sorotan kamera tertuju padanya. Suara tepuk tangan memenuhi studio. Bu Yani duduk tenang, menjawab pertanyaan dengan jujur. Tentang awal ia membuka warung bersama ibunya. Tentang hari ia menyamar sebagai pelanggan miskin. Tentang nilai, melayani bukan karena uang, tapi karena menghormati sesama. Semuanya mengalir. Hang, tulus. Kalau kita melayani orang dengan niat baik, katanya, Allah akan menjaga usaha kita. Kalau kita memanusiakan pelanggan, maka kita tidak hanya menjual makanan, tapi menyajikan rasa dihargai. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Bu Yani menutup acara dengan kalimat, "Warung saya kecil, tapi saya ingin orang yang masuk merasa seperti pulang ke rumah." Acara selesai. Tapi keesokan harinya, dunia maya bergemuruh bukan hanya oleh pujian, tapi juga hujatan. Akun-akun gosip mulai menyebar video potongan yang dimanipulasi. Beberapa akun anonim menyebut Bu Yani hanya mencari panggung. Ada yang menuduh bahwa kesederhanaannya dibuat-buat untuk pencitraan. Bahkan salah satu video memperlihatkan Rizal sedang tertawa bersama Bu Yani sambil menyuapinya gorengan di dapur, lalu diberi judul,
Ternyata pemilik warteg viral ini cuma settingan. Komentar-komentar jahat membanjiri akun media sosial rumah makan. Jangan-jangan warungnya juga dibantu investor, tapi pura-pura nolak biar dikira pahlawan. Sandiwara semua. Gak mungkin warung kecil bisa sekeren itu tanpa backing. Aduh, terlalu drama. Rendang plus air mata. Rizal yang membaca semua itu nyaris membanting ponselnya. Sementara Pak Burhan hanya bisa menghela napas panjang. Bu Yani sendiri tak berkata apa-apa. Di dalam hatinya, luka itu menganga. Tapi ia juga sadar, begitulah dunia saat ini. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis dari media online datang tanpa janji. Ia meminta wawancara lanjutan. Bukan untuk klarifikasi, tapi katanya untuk menyeimbangkan berita. Tapi saat ditanya siapa redaksinya, Bu Yani langsung tahu, ini bukan niat baik, melainkan cari sensasi. Ia menolak wawancara. Tapi malam harinya, artikel itu tetap terbit, berjudul, "Bisakah ketulusan dijual? Menelusuri warung viral yang terlalu sempurna." Artikel itu menuduh banyak hal, pelayanan terlalu teatrikal, testimoni pelanggan terlalu dramatis, hingga pelatihan yang diklaim hanya gimmick bisnis. Namun, kali ini, yang membalas bukan Bu Yani, melainkan para pelanggan. Puluhan komentar membanjiri artikel itu. Bukan hujatan, tapi pembelaan. Saya pernah makan di sana dengan seragam ojek. Mereka tetap layanin saya duluan meski ada orang berdasi. Bu Yani pernah antar sendiri teh manis ke meja saya karena pelayannya sedang kewalahan. Gak ada yang dibuat-buat. Saya tahu gimmick restoran. Yang ini beda. Karena saya bisa rasain bedanya. Keesokan harinya, pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Tak sedikit yang hanya datang untuk memeluk Bu Yani, mengatakan, "Jangan berhenti jadi seperti sekarang ya, Bu." Air mata Bu Yani jatuh hari itu. Bukan karena sedih, tapi karena harapan, bahwa ternyata masih banyak yang bisa melihat kebenaran meski dibungkus fitnah. Malam itu, Bu Yani mengumpulkan semua karyawan. Mereka duduk di lantai, seperti keluarga yang sedang berbagi kabar. "Mulai hari ini," ucap Bu Yani, "kita harus lebih kuat dari sebelumnya. Kita gak bisa kontrol semua yang orang bilang. Tapi kita bisa jaga hati kita tetap bersih." Ia memandang satu persatu. "Kalian semua sudah seperti anak saya. Saya gak mau kalian ikut terpuruk karena omongan orang. Karena ketika orang menyerang niat baik, itu karena mereka belum tahu rasanya berbuat baik." Rizal menunduk. Dian menggenggam tangan Bu Yani. Bahkan Pak Burhan yang jarang menangis, diam-diam menyeka matanya. Beberapa hari kemudian, talk show yang sama kembali menghubungi. Mereka ingin Bu Yani hadir kembali untuk membalas isu yang beredar. Tapi Bu Yani menolak. "Saya gak perlu jawab di TV," katanya. "Saya akan jawab lewat pelayanan saya. Lewat cara saya menatap mata pelanggan. Dan lewat cara saya memperlakukan karyawan seperti manusia, bukan mesin." Dan benar. Dalam 2 minggu, isu itu mereda. Netizen lupa. Tapi pelanggan tetap datang. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Karena mereka tahu, warung yang dibangun dengan ketulusan tidak bisa dihancurkan dengan keraguan. Pagi itu berbeda. Bukan karena hujan atau panas, melainkan karena kehadiran seorang gadis asing di depan rumah makan, Sari Raso Minang. Ia berdiri mematung di dekat pintu, mengenakan jaket lusuh dan celana panjang yang sudah luntur warnanya. Rambutnya terikat seadanya, wajahnya sembab, dan kedua matanya menyimpan ragu sekaligus harap. Tangannya menggenggam erat sebuah amplop coklat yang sudah hampir robek di sudutnya. Dian yang pertama kali melihatnya. Ia sedang menyapu teras depan saat gadis itu berdiri hampir 1 jam tanpa masuk, bahkan tanpa memesan. "Dek, mau makan? Silakan masuk, jangan sungkan,"
ajaknya ramah. Gadis itu menggeleng. Saya mau ketemu Bu Yani, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Dian pun segera memanggil Bu Yani yang sedang duduk di dapur, mengecek stok rendang. Ketika Bu Yani muncul, langkahnya terhenti begitu matanya bertemu dengan gadis itu. Entah kenapa, ada getaran aneh yang merambat di dadanya. Anak siapa? Nak? Tanya Bu Yani pelan, mendekat. Gadis itu langsung merogoh tasnya dan menyerahkan amplop yang sudah lusuh. Ibu saya pernah berjanji untuk menyerahkan ini ke ibu. Tapi beliau sudah meninggal minggu lalu. Saya baru tahu siapa ibu dari catatan beliau. Saya disuruh datang ke sini. Bu Yani membuka amplop itu pelan. Isinya selembar kertas tua dengan tulisan tangan yang amat dikenalnya. Tangannya gemetar. Ini tulisan ibunya. Surat itu ditulis 19 tahun yang lalu. Tahun yang sama ketika Bu Yani pertama kali membuka warung kecilnya bersama sang ibu. Isinya tak panjang, tapi tiap kalimat menusuk hati. Yani, kalau suatu hari anak bernama Tika datang kepadamu, tolong jangan abaikan dia. Dia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi dia pernah jadi bagian dari salah satu luka terdalamku. Ayahnya dulu pernah menelantarkan kita, tapi dia juga ayah Tika. Aku memaafkan, dan aku minta kamu pun belajar memaafkan. Bantulah gadis ini jika ia datang. Karena dengan begitu, kamu tidak hanya menjaga warung kita, tapi juga menyembuhkan garis luka keluarga kita. Air mata Bu Yani menetes deras. Kakinya lemas. Ia menatap gadis di depannya, yang ternyata adalah anak tiri yang tak pernah ia tahu keberadaannya. Tika, gumamnya. Gadis itu menunduk. Bingung. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ibu saya hanya bilang, Ibu Yani orang baik. Dia bilang saya bisa bekerja di sini kalau tak tahu harus kemana. Tapi kalau ibu keberatan, saya akan pergi. Kalimat itu menghantam jantung Bu Yani lebih keras dari apapun. Dalam hidupnya, ia tak pernah membayangkan akan bertemu adik tiri dari ayah yang dulu mengkhianati ibunya. Ayah yang hilang tanpa kabar, lalu ternyata membangun hidup baru, dan kini anak dari hidup barunya berdiri di hadapannya, dalam keadaan seperti ini. Ada kemarahan, ada luka lama yang tersingkap, tapi lebih dari itu, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, amanah ibunya. Beberapa menit kemudian, Tika dipersilakan duduk. Dian menyiapkan teh manis dan sepiring gorengan. Bu Yani duduk di depannya, menatapnya dalam diam. Kenapa kamu baru datang sekarang? Saya baru tahu setelah ibu saya meninggal. Selama hidup, beliau tidak pernah cerita siapa ayah saya. Tapi sebelum meninggal, beliau menyerahkan buku catatan tua. Di sanalah saya menemukan surat ini, dan nama ibu. Bu Yani menghela napas dalam-dalam. Matanya merah, tapi sorotnya mulai melembut. Kamu tinggal di mana sekarang? Saya gak punya tempat tinggal tetap. Setelah ibu meninggal, kontrakan kami langsung diambil oleh pemiliknya karena tunggakan. Saya tidur di musola kecil dekat terminal selama beberapa hari. Lalu saya naik bus ke sini. Kalimat demi kalimat yang keluar dari Tika tak ubahnya peluru pelan yang menembus lapisan emosi Bu Yani. Ia melihat dirinya sendiri di masa lalu dalam diri gadis ini, seorang perempuan muda yang kehilangan pegangan, tapi masih bertahan karena harapan kecil yang tertulis dalam selembar kertas. Hari itu, Bu Yani tidak bisa tidur. Ia duduk sendiri di dapur, menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. Ibu, kenapa gak pernah cerita? Bisiknya lirih. Namun kemudian ia teringat kalimat terakhir dalam surat itu. Dengan begitu, kamu tidak hanya menjaga warung kita, tapi juga menyembuhkan luka keluarga kita. Ia akhirnya mengerti. Warung ini bukan hanya tempat makan, tapi juga tempat menyembuhkan. Tempat menebus masa lalu. Keesokan harinya, Bu Yani memperkenalkan Tika kepada semua karyawan.
Ini Tika. Mulai hari ini dia akan bantu di dapur. Anggap dia seperti kalian. Tak satu pun bertanya lebih lanjut. Meski ada yang heran dengan tiba-tiba kedatangan seorang gadis asing, tak satu pun berani membantah keputusan Bu Yani. Mereka tahu, jika Bu Yani sudah membuka pintu, itu berarti gadis itu membawa sesuatu yang penting dalam hidupnya. Rizal pun mendekati Tika dan tersenyum. Nanti aku ajarin cuci beras yang benar. Ya, di sini cuci beras ada seninya. Candanya. Tika hanya tersenyum kikuk. Namun senyum kecil itu membuat suasana yang tadi kaku mulai mencair. Hari-hari berikutnya, Tika mulai beradaptasi. Ia bekerja lebih keras dari siapapun. Ia bangun lebih pagi dari semua, menyapu teras bahkan sebelum diminta, dan mencatat semua resep yang ia lihat di dapur. Tapi Bu Yani tahu, gadis itu menahan banyak luka. Ia sering melihat Tika berdiri sendiri di pojok dapur saat orang lain sudah pulang, menatap sendok-sendok yang sudah dicuci, seolah mencari jawaban di pantulan logamnya. Suatu malam, Bu Yani mendekatinya. Kamu marah gak sama ayahmu? Tika menoleh. Matanya berair. Dulu iya. Tapi setelah ibu meninggal, saya gak tahu harus marah ke siapa. Saya cuma pengen hidup tenang. Bisa kerja, makan dari keringat sendiri. Gak minta belas kasihan. Bu Yani menatapnya dalam. Ia pun menaruh tangan di bahu gadis itu. Kamu gak akan dapat belas kasihan di sini, Nak. Tapi kamu akan dapat keluarga. Tika menangis hari itu. Tangis yang sudah ia tahan sejak ibunya dimakamkan. Dan di hari itu pula, Bu Yani tahu, warung ini benar-benar telah menjadi tempat pulang. Bahkan untuk orang yang tak pernah tahu kemana harus pulang. Hari itu langit Jakarta cerah. Di gedung pertemuan terbesar kawasan Senayan, ratusan orang dari berbagai penjuru negeri berkumpul untuk menghadiri acara Anugerah UMKM Nasional tahun ini. Acara ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah panggung bagi mereka yang telah membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti mimpi kecil. Dan tahun ini, penghargaan tertinggi, kategori pelestari nilai lokal dalam bisnis kuliner, dianugerahkan kepada satu nama yang membuat sebagian hadirin bertepuk tangan, sebagian lain justru berdiri dalam rasa hormat. Nama itu, Ibu Yani dan Warung Makan Sari Raso Minang. Bu Yani tidak hadir hari itu. Ia tidak suka panggung. Tidak nyaman dengan mikrofon, sorotan kamera, atau standing ovation. Ia lebih nyaman dengan panci besar, sendok kayu, dan suara sendok berdenting di piring pelanggan. Namun, saat panitia meminta siapa yang akan menerima penghargaan atas nama beliau, Bu Yani hanya berkata, "Biarkan Tika yang mewakili. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang memaafkan masa lalu dan menyembuhkan masa depan." Tika, yang saat itu sedang mengiris bawang di dapur, nyaris menjatuhkan pisau saat mendengar namanya disebut. "Saya, Bu." "Iya, kamu. Tapi saya bukan siapa-siapa." Bu Yani tersenyum. "Dulu, saya juga bukan siapa-siapa. Tapi kamu adalah alasan kenapa warung ini lebih dari sekadar tempat makan. Kamu buktikan kalau rasa di hati bisa diwariskan meski darah berbeda." Tika tak kuasa berkata-kata. Air matanya jatuh, menetes ke atas talenan. Di atas panggung megah, di hadapan para tamu undangan, pejabat pemerintah, tokoh usaha, dan puluhan kamera, gadis itu berdiri. Gugup, gemetar, tapi matanya jernih, dan suaranya pelan namun tegas. "Saya bukan putri kandung Bu Yani. Bahkan kami baru bertemu beberapa bulan lalu. Tapi saya berdiri di sini, karena warung beliau bukan hanya menyajikan makanan, tapi juga tempat di mana luka disambut, dan duka disembuhkan." Beberapa orang mulai diam. Mereka mendengarkan lebih dalam. "Ibu saya meninggal dalam kesederhanaan. Ayah saya bukan pria yang baik.
Tapi saat saya membaca surat peninggalan ibu dan sampai ke rumah makan ini, saya tahu ini bukan kebetulan. Ini panggilan. Ia menahan air mata, tapi terus bicara. Saya datang dengan pakaian lusuh, tanpa harapan, tanpa tujuan. Tapi Bu Yani, tanpa tanya, tanpa syarat, membuka pintu dapurnya untuk saya. Ia tidak hanya beri saya kerja. Ia beri saya rasa bahwa saya layak dicintai. Tepuk tangan tidak langsung terdengar, karena semua orang masih terdiam. Beberapa bahkan mulai menunduk, menahan haru. Tika lalu menutup pidatonya dengan satu kalimat yang menukik. Warung sederhana Bu Yani telah membuat saya percaya, rasa sejati tidak ada di atas piring, tapi di dalam hati orang yang menyajikannya. Tepuk tangan pun pecah. Kali ini lebih keras, lebih jujur, dan lebih menyentuh dari sebelumnya. Beberapa hari setelah acara itu, rumah makan Sari Raso Minang tak lagi seperti dulu. Bukan karena lebih mewah, bukan karena omzet melonjak, tapi karena lebih banyak yang datang bukan untuk makan, melainkan untuk belajar. Datang dari desa-desa kecil, dari kota besar, dari luar pulau. Bahkan ada yang datang dengan catatan kecil, berisi doa mereka untuk membuka usaha serupa. Mereka duduk di dapur, belajar dari Rizal tentang bagaimana mencuci beras dengan sabar. Belajar dari Dian tentang cara menyapa pelanggan dengan mata, bukan hanya mulut. Dan setiap sore, Tika menjadi mentor kecil bagi para anak muda perempuan. Ia mengajarkan cara menjaga keteguhan dalam hidup yang keras. Ia menjadi saksi bahwa masa lalu tidak selalu menentukan akhir. Suatu malam, Bu Yani duduk sendiri di ruang kecil belakang warung. Di hadapannya, ada dua foto. Satu foto ibunya yang selalu ia jaga sejak dulu, dan satu lagi, foto Tika bersama seluruh karyawan, sedang tersenyum di dapur. Pak Burhan duduk di sampingnya. "Bu, ibu berhasil ya?" ucap Pak Burhan pelan. Bu Yani mengangguk. "Saya hanya menjalankan apa yang ibu saya ajarkan." Pak Burhan tersenyum. Sekarang, Ibu Yani yang jadi ibu bagi banyak orang. Di tengah malam, Tika mengetuk pintu ruang belakang. "Bu." "Iya, Tika. Masuk aja." Tika masuk, lalu duduk di lantai, menatap Bu Yani dengan sorot berbeda malam itu. "Apa ibu percaya saya bisa melanjutkan ini semua suatu hari nanti?" Bu Yani menatapnya lama, lalu menjawab, "Warung ini dibangun bukan dengan uang, tapi dengan niat. Dan kamu sudah punya itu. Sisanya akan ikut." Tika tersenyum. Senyum yang tak lagi penuh luka. Senyum yang sekarang berisi rasa yakin bahwa ia diterima, bahwa ia layak, bahwa ia telah pulang. Tahun berganti. Warung itu tetap berdiri, tetap sederhana, tapi menjadi titik nyala bagi warung-warung kecil lain di pelosok negeri. Tika kini mengelola cabang kecil di pinggiran Bogor. Bukan franchise, tapi warung anak didik Sari Raso Minang, di mana setiap sendok nasi disajikan dengan rasa hormat. Dan setiap kali seseorang bertanya padanya, "Kenapa kamu gak buka restoran besar saja? Pasti bisa sukses." Tika hanya menjawab, "Karena rasa sejati tidak pernah butuh panggung besar. Ia hanya butuh hati yang tulus." Dan di meja kayu kecil, di bawah lampu redup, rasa itu terus hidup. Rasa yang tak pernah hilang. Rasa yang diwariskan dari seorang ibu kepada siapapun yang bersedia menjaga. Tamat.